Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an sami'a minna syai'a faballaghahu kama sami'a farubba muballagin aw amin sami'. Wa fi riwayah farubba hamil fikhin illa man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fikhin laisa bifaqih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua peserta ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan kesempatan detik ini kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa, nikmat besar, nikmat pokok, yakni nikmat sehat walafiat. Dan termasuk juga adalah nikmat-nikmat pokok yang lain yang Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat ilmu, nikmat waktu, kelapangan, nikmat hidup. Dan yang paling utama tentu saja adalah nikmat iman dan Islam. Dan konsekuensi dari keimanan tersebut adalah ketaatan, menjalankan perintah dari Allah Ta'ala, menjalankan berbagai macam kewajiban yang Allah taklifkan. Itu semuanya adalah bagian dari nikmat pokok, bagian dari min usulin ni'am. Kita senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala, dan pada hari ini kita juga masih bisa menghidupkan waktu subuh kita. Dan kita akan melanjutkan bahasan kita. Kemarin kita ada kajian dulu tematik, jadi insya Allah kajian tematik kita itu setiap sebulan mungkin satu kali ya. Nanti untuk menjeda dulu kajian rutin dari kitab Nuhbatul Fikar ini. Kita jeda dengan kajian tematik berupa syarah dan takhrij hadis. Ya. Nah, kemarin kita sudah kajian tematik berkaitan dengan syarah hadis wafatnya ulama, diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Hari ini kita akan lanjutkan insya Allah ke bahasan kita, yaitu dari kitab Nuhbatul Fikar insyaallah ta'ala. Baik, iwa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mukaddimah tadi saya menyampaikan dua dalil yang menjadi acuan pokok di dalam ilmu riwayat ya. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua tadi adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh banyak ulama, termasuk oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami'nya. Ada hal yang menarik yang mungkin bisa kita petik ya sebagai awal, sebagai mukaddimah sebelum kita masuk kitab. Yang bisa kita petik bahwa itu adalah mabda'ut tasabbut ya, itu adalah prinsip yang sudah kokoh, prinsip yang sudah stabil gitu. Begitulah Islam mengajari kepada kita semua tentang penerimaan sebuah riwayat ya. Jadi sepanik apapun begitu, kita harus paham betul bagaimana sebuah riwayat itu bisa kita terima dan harus kita tolak.
Jadi dalam kehidupan kontemporer misalnya hari ini, Ibu Pila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita ini kan sekarang ada di hidup di zaman media sosial yang Masya Allah ya, hidup di zaman media sosial ini batas-batas negara ini sudah tidak ada kan. Ini sudah borderless ya, sudah tidak ada batas-batas, itu nggak ada. Dan semua bisa diakses. Ya, semua bisa diakses, semua informasi bisa masuk ke ruang-ruang privat kita. Jadi informasi itu bukan hanya masuk di mungkin di layar televisi bagi yang ada televisi, namun sudah masuk di layar-layar handphonenya yang menjadi teman tidurnya. Karena tak jarang di antara kita mungkin yang tidur bersama handphone begitu. Ya, terutama yang jomblo ya. Hidup. Kalau yang nggak jomblo ya nggak sama handphone tidurnya. Nah, tidur dengan handphone, ya Allah, semua informasi itu masuk ke ruang-ruang privat kita, masuk ke kamar-kamar kita. Apapun itu, luar biasa. Inilah yang selalu saya sebutkan dalam beberapa catatan lama saya sebagai keberlimpahan informasi. Kalau keberlimpahan ilmu itu bagus, ya, berlimpah ilmu, masya Allah bagus. Tapi ini berlimpahnya informasi, yang tidak semua informasi itu memberikan kebaikan kepada kita semua. Ya, setiap khobar yang berlimpah tersebut kan harus kita seleksi. Dalam hadis kita harus melakukan tanqiyah, seleksi. Mana khobar yang harus kita tolak, mana yang harus kita terima. Nah, Islam punya prinsip yang sangat jelas kan sebenarnya. Apa? Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 tadi disebutkan tentang tabayyun. Tabayyun itu adalah prinsip dasar di dalam penerimaan sebuah informasi. Tabayyun itu adalah verifikasi terhadap setiap informasi harus diverifikasi. Dulu itu hadirin, pada zaman sahabat sebelum fitnah kubro, itu ketika ada informasi yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza, qala Rasulullah, orang udah nggak mikir panjang, terima aja dari Rasulullah. Tapi begitu terjadi fitnah kubra, lalu dengan fitnah kubra itu banyak di antara orang-orang di sana yang membuat sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah, atau yang lebih tegasnya disebut dengan hadis palsu itu. Bisa kata-kata dia, bisa kata-kata ahli hikmah yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak era fitnah kubro di akhir periode kepemerintahan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai dengan eranya para tabi'in, itu merebak hadis-hadis palsu. Maka para sahabat, para tabi'in sudah tidak lagi langsung terima. Inilah yang kemudian disebutkan oleh Muhammad bin Sirin dengan mengatakan lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, kata beliau. Dulu mereka itu nggak pernah bertanya tentang isnad. Ada yang mengatakan qala Rasulullah, terima aja dari Rasulullah. Tapi apa katanya? Falamma waqa'atil fitnatu qalu sammulana rijalakum. Namun ketika terjadi fitnah kubro itu ujian besar yang menimpa umat Islam. Ya. Ujian besar yang menimpa umat Islam di periode keemasannya. Bukan di periode-periode biasa, periode keemasan. Bayangkan, di khairul qurun, sahabat, tabi'in. Baru kemudian mereka bertanya kan, sammulana rijalakum. Sebutkan nama rijal kalian kepada kami. Siapa sih orangnya yang ngomong? Yang mengatakan qala Rasulullah siapa? Kamu dapat dari mana? Dari fulan. Si fulan dapat dari mana? Dari fulan lagi. Ditelusur terus. Sampai dikatakan fayungduru ila ahli sunnati fayukhadu hadisuhum. Ketika telah diteliti ternyata awal mulanya sumbernya gitu dari ahli bid'ah, ahli sunnah, maka
ambil hadisnya. Berarti benar nih. Tapi sebaliknya, wa yungzuru ila ahlil bid'ah fala yukhadu hadisuhum. Ketika telah diteliti ternyata datangnya dari ahli bid'ah, maka jangan diambil hadisnya. Ini kan prinsip dasar ya. Sampai dengan ungkapan Ibnu Mubarak mengatakan al isnadu minad-din. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Sekiranya tidak ada sanad, maka orang akan bicara semaunya. Kan begitu. Orang yang bicara semaunya itu dengan sendirinya akan gugur karena terverifikasi dengan penelitian sanadnya. Nah, singkat cerita, kalau kita bicara sanad itu kan dua. Ya, kalau kita belajar hadis ya, yang sudah kita bahas. Satu apa? Kalau udah sanad. Ittisalus sanad, harus bersambung itu. Yang kedua apa? Terkait dengan kualitas rawinya, yakni adalatur rawi atau adalatur ruwah, adalatur rawi dan dhabtur rawi. Kan begitu ya. Ketersambungannya harus tersambung, kualifikasi rawinya harus adil dan dhabit. Adil itu takwa. Takwa adil itu. Dhabit itu intelektualitas. Ya, kapabilitas. Gitu. Jadi amanah tidak. Kemudian kredibel tidak. Punya kapabilitas tidak, kan gitu. Nah, sekarang itu bisa kita terapkan hari ini hadirin. Ketika banyak informasi sana sini gitu. Apalagi kalau udah masuk ke ruang-ruang grup WA kita ya, apalagi kalau udah judulnya udah ini. Judulnya udah luar biasa, membongkar. Wah, udah seneng. Orang kita masyarakat udah seneng membongkar. Ternyata dibalik gitu ya, udah gitu-gitu ya. Viral gitu ya. Viral. Ya Allah ya. Gitu ya. Masuk ke ruang-ruang privat bahkan, di perbincangan keluarga segala macam. Itu biasanya kan kalau udah judulnya begitu tuh udah udah rata-rata gak semua ya, aneh sih gitu. Viral. Ternyata dibalik ini, gitu ya. Ya Allah. Kenapa ya masyarakat kita secara psikologi kok senang dengan yang begitu-begitu gitu. Tanpa melihat isinya, langsung lihat judulnya. Jadi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, kita ini sebagai pengkaji hadis ya, ini mohon maaf, jangan memalukan gitu. Yang gitu-gitu langsung share. Nah, kita itu harus lihat dulu, baca dulu beritanya. Kadang-kadang belum dibaca, lihat judulnya udah menantang ini judulnya. Ya. Membongkar konspirasi langsung semua gitu ya. Nah, kita ini dulu baca dulu secara ini. Judulnya kita baca dulu. Dan yang kedua apa? Yang kedua isinya seperti apa? Siapa sih yang ngomongnya? Tadi terapan aja dua kriteria tadi. Minimal yang kedua ya ini apa? Apakah ini dari sumber yang amanah, yang bertakwa? Nah, ya. Yang kedua, apakah orangnya itu memiliki kredibilitas dan kapabilitas? Ya kan begitu. Ya, jadi dia orang yang ngerti nggak, ahli nggak di bidangnya, kan begitu ya. Jadi orang lain boleh begitu, tapi kita jangan. Ini yang ada di ruang Zoom ada hampir 100 orang ini. Gitu ya. Ditambah lagi yang ada di ruang YouTube, mungkin tambah lagi ada yang di live Facebook, itu ada berapa ratus orang yang semua terhimpun. Biasanya di YouTube suka lebih banyak kan ya. Itu lebih banyak. Nah, itu harus menjadi denotator kebaikan gitu. harus menjadi menjadi inspirasi kebaikan kepada yang lain, bahwa setiap berita yang diterima itu haruslah dipertimbangkan isinya, dibaca utuh, dilihat siapa yang mengatakannya. Samulana rijalakum, kan kata Muhammad bin Sirin itu. Siapa sih dia? Amanahnya, ketakwaannya,
kemudian kredibilitasnya, kan begitu. Kalau kalau sudah begitu kita menerapkan kaidah-kaidah seperti itu, dua saja tadi kan kaidahnya. Kalau untuk orang berarti dia tuh harus orang yang amanah, harus orang yang bertakwa. Yang kedua dia orang-orang yang punya kapabilitas gitu. Ya. Atau kredibilitas. Kalau takwa itu mungkin dalam bahasa lainnya apa? Integritas gitu ya, dalam bahasa umumnya gitu. Integritas, yakni takwa. Yang kedua kredibilitas dan kapasitasnya atau kapabilitasnya. Itu saja lihat. Insya Allah kalau kita menerapkan tadi mabda'u tasabbut tadi itu prinsip yang jelas maka apa? Maka kebisingan-kebisingan hari ini akan tidak ada. Ya, sekarang tuh bising sekali kan percakapan media sosial itu karena informasi-informasi yang makanya kalau ingin viral tuh begitu Ustaz Supriyadi ya kelihatannya gitu ya. Viral gitu ya. Membongkar gitu. Padahal belajar hadis. Terus diganti judulnya Ustaz. Ternyata ada pakai ternyata. Ternyatanya ya. Kan ini judulnya apa? Syawahid, itibar dan apa? Dan mutabi syawahid itibar ya. Kurang menarik ini. Harusnya viral ternyata itu ya. Allah akbar. Senang ini. Secara psikologi kita jadi senang dengan itu gitu. Tapi mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Kita akan lanjutkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya perlu sampaikan ya, sebagai mukaddimah karena kita adalah pengkaji hadis sehingga yang begitu-begitu sudah lewat gitu. Sudah selesai bagi kita. Harus sudah lewat. Jangan kita menambah rumit persoalan percakapan publik menjadi riuh ya. Ternyata pas saya lihat misalnya yang share ternyata adalah jamaah haji subuh. Ya, musibah ini namanya. Musibah namanya. Ya Allah. Kan dalam Islam, dalam hadis itu kan jangankan dari rawi yang doib ya, dari sumber yang doib, dari sumber yang tadi itu aja yang thiqah itu. Thiqah itu berarti kan dia itu andil dan dobit ya, amanah dan punya kredibilitas. Tapi berbeda dengan riwayat yang lebih thiqah itu namanya apa? Syadz, ditolak juga. Apalagi kalau rawinya doib ya munkar namanya. Nih kemarin nih harus terapkan kemarin. Teori kemarin terapkan. Ya. Jadi saya juga baru tahu ternyata di dalam dunia psikiater ada waham ya. Waham itu delusi gitu. Oh, kalau di kita kan di hadis itu waham itu ragu itu ciri ilat hadis. Jadi hadis itu dianggap ada ilat, cacat tersembunyi itu karena ada waham. Waham itu keraguan ya, keraguan dari rawi. Waham itu terjadi pada sanad atau pada matan. Tapi nanti kita akan bahas ya tentang waham itu. Nah, sebenarnya waham itu dalam ilmu hadis itu sesuatu yang sangat samar. Tapi kalau ada yang nampak-nampak itu bukan waham. Kalau suatu berita itu udah berselisih dengan berita yang lebih kredibel itu pilihannya dua kan ini nih, kayak kemarin itu. Ya, kalau tidak syad apa? Munkar. Ya, kemarin dikatakan bahwa apa mana? Nah ini. Fa in khulifa bi arjah farajihul mahfuzu wa muqabiluhu asyadu. Ya. Jadi kalau kemarin kan kita bicara berkaitan dengan dua riwayat yang kemudian saling bertentangan begitu ya. Ada satu riwayat dari seorang rawi yang thiqah kemudian bertentangan dengan riwayat yang lebih thiqah, maka farrajihu yang lebih kuatnya itu disebut dengan riwayat yang mahfuz, sedangkan kebalikannya wa muqabiluhu asyadu adalah riwayat syad. Kalau berita ini dia itu seorang yang kredibel gitu, tapi ternyata beda dengan pendapat yang lebih kredibel dari dia, lebih amanah, lebih kredibel, itu syad berarti syad. Nah, berarti harus diverifikasi lagi. Apalagi kalau wa ma'adhafi gitu ya. Farajihu al-ma'rufu wa muqabiluhu al-munkar. Apalagi kalau rawinya itu rawi yang dhaif.
yang nggak jelas ketakwaannya, nggak jelas kredibilitasnya. Tiba-tiba dia bawa berita yang bertentangan dengan orang-orang yang fiqh, orang yang ahli, orang yang amanah. Ya berarti riwayat orang yang amanah tadi namanya adalah riwayat ma'ruf, sedangkan riwayat dhaif tadi munkar. Nah sekarang ini kan di dunia digital kita ini tersebar ini berbagai macam riwayat yang syadz dan munkar. Ya, kalau nggak syadz yang munkar, lebih parah lagi. Bahkan bisa jadi palsu kan, hoax. Nah, sekarang bahasanya hoax, palsu. Itulah ya. Nah sekarang kita akan bahas ini insya Allah. Kita akan bahas ini. Baik, silahkan dibuka kitabnya. Tadi di halaman berapa itu? Sudah syadz dan munkar. Sudah bahas syadz dan munkar, kita akan bahas sekarang mutaba'ah wa syahid wal i'tibar ya. Mutabi, syahid dan i'tibar. Ini istilah khusus hadir ini dalam ilmu hadis. Saya sedang mengajarkan bukan mengajarkan ya menghalakohi sebuah kitab yang di dalamnya ada bahasan berkaitan dengan mutabi, syahid dan i'tibar ya, di bahasan ilmu hadis itu, di bahasan ilmu hadis di sebuah kitab di bagian-bagian akhir itu ada sebutan-sebutan mutabi gitu ya, yatabi yang yashhadu, ada i'tibar dan lain-lain. Itu kalau tidak kita paham bahwa ini adalah istilah khas di dalam ilmu hadis, kadang-kadang keliru dalam menerjemahkan. Berapa kali kawan kami ya, teman kami, jamaah kami itu keliru menerjemahkan karena merujuk kepada kitab terjemah. Kitab terjemah. Jadi syahid itu saksi. Ya. Mutabi itu pengikut. Jadi kacau nantinya. Jadi memang secara bahasa ya bisa ya, tapi ini istilah khas. Ketika disebutkan dalam sebuah teks misalnya, suatu rangkaian kalimat tertentu yang intinya bahwa hadis ini adalah hadis yang tafarrud, menyendiri, katanya tidak ada pengikut dan tidak ada saksi. Oh jadi kacau ya. Apa ya pengikut saksi? Orang menerjemahkannya begitu kemudian akhirnya meraba-raba. Oh berarti nggak ada saksi yang menyaksikan dia. Tidak ada saksi ya yang menyaksikan dia di dalam meriwayatkan sebuah hadis gitu. Kan rawinya tafarud katanya, rawi yang menyendiri ya. Rawi yang menyendiri kemudian tidak ada saksi, berarti nggak ada yang menyaksikan dia gitu. Pokoknya jadi interpretasinya jadi kemana-mana gitu. Dan itu termasuk kekacauan berpikir itu ya, karena kekacauan dalam penerjemahan. Ya. Jadi dianggapnya syahid itu saksi. Ketika dikatakan tidak ada yang menyaksikan gitu. Ya. Nah, padahal ini istilah khusus. Saya sampaikan ini istilah khusus dan nggak usah terjemahin, ya, nggak usah terjemahkan. Ini adalah istilah yang istilah yang khas dalam ilmu hadis. Dan ini adalah bahasan tentang mutabi dan syahid ini adalah bahasan yang sangat penting. Ini mungkin materinya sedikit ya, nanti akan saya banyak praktek lah. Saya nggak bakal banyak materi sekarang, sedikit aja, segini aja nih, 3 baris. Kita akan bahas 3 baris saja. Karena apa? Karena ini materi yang sangat penting. Kemarin di kelas tahrij hadis yang sudah khotam alhamdulillah dan belum bisa periksa karena ya Allah sedang ada beberapa amanah. Nah, insya Allah mulai saya periksa nanti. Kunci dalam tahrij itu ternyata ini sebenarnya kan. Jadi keberhasilan atau ketidakberhasilan kita dalam melakukan tahrij itu ada perkara yang sangat vital, diantaranya adalah kemampuan kita melakukan i'tibar. Melakukan i'tibar itu adalah menelusur ada atau tidak adanya mutabi dan menelusur ada atau tidak adanya syahid. Gitu ya. Nah, kayak i'tibar jangan diterjemahkan. I'tibar terjemahkan jadi aneh nanti ya. I'tibar saja, ini istilah yang khas. Begitu ya. Dan ini beberapa kali saya ditanya juga
terkait dengan syahid itu dianggap sebagai saksi. Saksi apa? Merupakan saksi ya. Ini tentang bicara jalur lain. Mutabi itu adalah jalur lain yang berpangkal, yang bermuara pada apa? Sahabat yang sama atau beda gitu. Kalau mutabi kepada sahabat yang sama, kalau syahid itu jalur lain yang bermuara pada sahabat yang berbeda. Itu salah satu definisi mutabi dan syahid ya, bukan satu-satunya. Karena definisi yang lain, mutabi itu adalah riwayat lain ya, dengan lafaz yang sama. Kalau syahid itu riwayat lain dengan matan yang atau lafaz yang berbeda gitu, dengan matan yang berbeda. Kalau mutabi matannya sama persis, kalau syahid itu matannya berbeda namun topiknya sama. Nah, ada juga yang menyamakan mutabi syahid sama sajalah gitu kan. Ada. Nah, tapi kalau dalam penelusuran riwayat, penelusuran sebuah jalur, enak bagi kita kalau kita membedah dulu mutabi dan syahid itu dengan definisi bahwa mutabi adalah mutabi adalah yang bermuara kepada sahabat yang sama, sedangkan syahid itu bermuara pada sahabat yang berbeda. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan coba masuk ya ke bahasan kita. Ya, dan ini adalah satu hal yang menurut saya kunci dalam meneliti sebuah hadis adalah kecakapan kita dalam menelusur mutabi dan syahid. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal fardun nisbiyyu in waqafahu ghairuhu fahuwal mutabi' wa in wujida matnun yushbihuhu fahuwa syahidu wa tatabbu'ut turuqi lidzalika wa huwal i'tibaru. Dikatakan di sini bahwa wal fardun nisbiyu, yakni farad nisbi. Nah, berarti ini adalah percabangan dari bahasan farad nisbi. Hadis farad itu apa, hadirin? Hadis farad itu adalah hadis yang kemarin sudah kita bahas ya di awal-awal ya. Kita menyinggung ada hadis farad mutlak, ada nisbi ya. Nah, kalau farad itu adalah hadis yang seorang rawi meriwayatkan secara menyendiri, tafarud. Ya, tafarud. Jadi rawi meriwayatkan sebuah hadis dan itu tidak ada rawi lain yang meriwayatkan. Kalau dia sendirian itu namanya berarti dia seorang yang munfarid. Ya. Dan riwayatnya riwayat yang tafarrud ya. Bedanya apa antara fardul mutlak dan fardul nisbi? Waktu itu udah kita bahas, kalau fardul mutlak berarti ketersendiriannya itu sejak pangkal sanad ya, sejak pangkal sanad. Jadi setelah rawi sahabat itu sendiri ya. Setelah rawi sahabat itu sendiri. Karena kalau sendirinya sahabat nggak masalah. Jadi jangan dipermasalahkan tafarudnya sahabat, itu nggak masalah sebenarnya. Kenapa? Karena sahabat itu adil, sahabat itu adalah sudah menjadi teori dasar kullus sahabati udul, maka tafarudnya sahabat nggak ada soal. Justru yang jadi soal adalah tafarudnya rawi setelah sahabat. Nah, begitu rawi setelah sahabat di kalangan tabi'in kibar itu tafarud, nah mulai itulah kita sebut sebagai fardul mutlak kan. Farad setelah mutlak. Sedangkan farad nisbi adalah farad yang nisbi, yang dinisbahkan. Yang dinisbahkan kepada sesuatu. Misalnya dinisbahkan kepada sebuah kaum, bisa jadi gitu ya. Contoh misalnya, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali penduduk Makkah. Nah, itu nisbi itu sebenarnya. Yang seperti itu tuh nisbi. Ya. Atau bisa jadi hadis yang tafarudnya itu adalah bukan di pangkal sanad, nah, tapi di bawahnya itu. Misalnya di tengah-tengah sanad atau di bagian bawah sanad itu ada ketersendirian, itu nisbi. Ya, bisa juga begitu. Nah, nisbi itu berarti
dinisbatkan sebenarnya. Dinisbatkan pada apa? Ya, tadi misalnya tidak ada yang meriwayatkan kecuali gitu ya penduduk Basrah. Itu nisbi. Nah, dikatakan di sini apabila ada rawi lain yang meriwayatkan hadis yang sesuai. Ceritanya kan nisbi nih, Farad nih, Farad nisbi. Ya, Farad nisbi nih. Dia menyendiri dalam periwayatan. Kemudian jika wafaqahu ghairuhu di sini berarti adalah yang lainnya, ya ini rawi gitu ya, itu menyelarasinya. Wafaqahu, ya selaras gitu ya. Ada rawi yang lain nih yang ghairuhu, yang wafaqahu, yang menyelarasinya, yang sesuai, yang sesuai, yang muwafaqah, maka fahual mutabi, maka itulah yang disebut dia sebagai penguat. Ketika dia itu seorang diri dan dia itu lemah, datanglah mutabi, maka jadi kokoh dia. Ustaz. Oh iya, saya kira di saya ya. Ternyata di Ustaznya. Ya baik, saya kira di saya kadang memang di sini kadang begitu ya, koneksinya gitu ya. Kalau di sumbernya tidak gitu ya. Ternyata barusan koneksi di Ustadz Yuana yang terputus ya, yang tidak lancar. Baik, kita coba terhubung lagi ya. Sebentar ya. Kita jeda iklan dulu. Silakan Ustadz Atma. Silakan Ustadz Atma iklan dulu mungkin ya. Pesantren Digital Tasdid.com mempersembahkan kelas intensif fikih keluarga menurut mazhab Syafi'i bersama Ustadz Usman Zahid As-Sidani. Setiap Kamis siang pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat selama 9 kali pertemuan di tasdid.com. Jangan lewatkan kelas perdananya di hari Kamis 22 Juli 2021. Di kelas ini Anda akan mempelajari hukum seputar pernikahan, hukum syara seputar walimah, hukum seputar nusyuz, fikih cerai biasa dan cerai dengan kompensasi, hal-hal yang berujung putusnya pernikahan, hukum seputar iddah, pembatalan pernikahan yang harus dengan putusan pengadilan, hukum seputar mahram, dan hukum seputar nafkah dan hadonah. Ajak pasangan Anda bersama meraih keluarga bahagia hingga ke surga. Ya, itu iklannya. Nah, Stadiona sudah bisa masuk mungkin ya. Kita coba sapa kembali. Assalamualaikum Ustadz. Ya, sepertinya sudah terhubung. Kita simak sebentar lagi ya. Mungkin tadi ada kendala koneksi dengan guru kita Ustadz Yuana. Assalamualaikum Ustadz. Ini masih terputus-putus Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya, kemungkinan jaringannya masih belum ini ya. Belum lancar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana Ustadz? Nah, tadi sempat keluar Ustadz. Iya. Iya baik. Sebentar. Tadi maaf ini jaringannya ya Allah. Kenapa? Baik, bagi yang sudah masuk, silahkan bisa subscribe dulu mungkin ya, sambil menunggu guru kita. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sampai di mana ya Allah? Baru sampai definisi mungkin Ustaz. Definisi ya? Ya. Baik. Kita lanjutkan lagi, mohon maaf. Beginilah talaki digitalnya, begini namanya. Jadi sampai di mana kita? Sampai di ini. Baiklah, jadi tadi sampai di ini ya. Kalau dia memiliki jalur lain yang menyelarasinya, itu disebut dengan mutabi. Ya, disebut dengan mutabi. Jadi ada jalur lain yang selaras. Itu mutabi. Kemudian dikatakan di sini wa in wujida matnun ya. Apabila terdapat matan hadis yang lain yushbihuhu yang menyerupai hadis fard tadi itu ya, fahuwa syahid, maka itu disebut dengan syahid. Nah, di sini wafillah Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mendefinisikan mutabi dengan syahid dengan definisi yang kedua yang tadi disampaikan. Kan definisi satu itu kan mutabi ada jalur lain yang bermuara pada sahabat yang sama. Kalau syahid itu jalur lain yang bermuara pada sahabat yang berbeda. Itu definisi satu ya. Definisi dua, para ulama mengatakan mutabi itu ada jalur lain. Mau bermuara pada sahabat yang sama atau yang beda, tetap itu mutabi. Kalau syahid atau syawahid itu adalah matan yang lain yang menyerupai. Gitu ya. Matan yang lain yang menyerupai. Tentu kalau kita bicara matan yang lain yang menyerupai, jalurnya berbeda sama sekali, ya, bermuara pada sahabat yang yang berbeda. Nah itulah ya. Jadi ada dua definisi ada definisi mutabi dan syahid. Saya ulangi lagi. Definisi pertama untuk syahid apa? Untuk mutabi apa? Jalur lain yang bermuara pada sahabat yang sama. Sedangkan syahid adalah jalur lain yang bermuara pada sahabat yang beda. Gitu ya. Terus definisi satu. Sedangkan definisi dua, mutabi adalah jalur lain yang bermuara pada sahabat yang sama atau yang berbeda. Nggak ada soal. Pokoknya jalur lain aja itu semua mutabi. Begitu. Ya, tentu sama matannya kan. Nah, kalau syahid justru adalah matan yang lain yang menyerupai matan yang ada gitu. Itu kan disebut dengan syahid. Nah, itulah ya definisinya. Nanti kita contohkan. Kemudian dikatakan di sini watatabu'ut turuqi lidzalika wal i'tibar. Tatabu' turuq ya, tatabu' turuq itu adalah berarti menyelidiki turuk, jalan-jalan dari periwayatan hadis ya. Maka yang demikian itu disebut dengan i'tibar. Ya, yang demikian itu disebut dengan i'tibar. Jadi melakukan penelitian, penyelidikan, tatabu terhadap turuk, terhadap jalur-jalur, ya, terhadap jalan periwayatan hadis disebut dengan i'tibar.
Oh, kalau begitu berarti apa hubungan antara mutabi dengan syahid? Hubungannya begini. Iktibar itu adalah proses kegiatan untuk mencari syahid dan mutabi. Paham ya? Iktibar adalah proses kegiatan mencari mutabi dan syahid. Jadi kalau mutabi dan syahid itu produknya gitu ya. Sedangkan iktibar itu proses. Paham ya? Mutabi dan syahid itu adalah temuannya. Sedangkan iktibar itu proses menemukannya. Gampang ya sampai sini ya. Baik, sekarang saya akan contohkan. Ya, ini perlu contoh yang seperti ini. Saya perlu contohkan kepada hiwafilah semua. Misalnya dari hadis yang pernah saya terangkan. Ya. Setiap malam Kamis biasa saya punya kajian hadis. Setiap malam Rabu juga ada kajian hadis yang emang itu tematik membahas satu hadis. Jadi biasanya saya membuat materi kalau udah tahrij berarti di sana ada kegiatan tahrij ya. Mana nih? Makanya kemarin ke Ustaz Supriyadi ini, saya punya lebih dari 50 hadis yang sudah saya tahrij itu. Ini kalau dikumpulkan jadi buku Ustaz. Tapi dalam bentuk PowerPoint semuanya, tinggal dihimpun aja. Nah contoh ya, saya contohkan ini aja nih. Contohkan yang mudah-mudah saja. Contoh-contoh ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Saya ingin tampilkan kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Ini yang biasa saya sampaikan, yang pernah saya sampaikan di tahrij ya, di program tahrij. Sudah tampil belum ya? Sudah ya? Nah, coba kita sama-sama lihat ya. Ini catatan yang pernah saya buat. Ini hadis tentang ditinggalkannya amar ma'ruf nahi munkar dan sebab datangnya azab. Hadisnya kan begini nih. Ya, an Huzaifata binil Yaman ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushikannallahu ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'aunahu fala yustajabu lakum. Yang artinya adalah demi jiwaku yang ada di tangannya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi zat yakni Allah ya, yang jiwaku ada di tangannya, hendaklah kalian benar-benar melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jika tidak melakukan hal itu, maka sungguh Allah akan mengirimkan kepada kalian siksa darinya, kemudian kalian berdoa kepadanya, akan tetapi Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa kalian. Itu ya yang bisa kita lihat dari hadis yang tadi. Nah kemudian, nah ini ya, kalau kita tahrij hadis tersebut ternyata akhrajahu Tirmizi fi jamihi, ada dalam Jami Tirmizi. Yang kedua adalah wal Baihaqi fi sunanihi al-kabir. Al Baihaqi fi sunanihi al-kabir, dalam Sunan Baihaqi. Berikutnya adalah wa Ahmadu fi musnadihi, dalam Musnad Ahmad. Nah, hadis ini ada dalam 3 kitab itu. Jami Tirmizi, Sunan Kabirnya Baihaqi, dan Musnad Ahmad. Dikatakan di sini walahu syawahid. Oh, berarti syawahid di sini adalah jalur lain yang bermuara pada sahabat yang berbeda. Berarti ini menggunakan definisi mutabi dan syawahid, definisi yang ke-1 ya. Ya, di mana mutabi kan jalur lain yang bermuara kepada sahabat yang sama, kalau syawahid itu jalur lain yang bermuara pada sahabat yang berbeda. Ini katakan
pada hadis tersebut katanya ada syawahid. Dari siapa? Min hadis Aisyata. Nah, ya, min hadis Aisyata binti Abi Bakrin As-Siddiq. Wa hadis Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman ini kan yang tadi. Yang hadis yang ya ini. Coba dikatakan oleh kita. Nah, ini. Ini kan dari Huzaifah nih ceritanya. Ini hadis dari Huzaifah al-Yaman. An Huzaifah bin Yaman. Nah, ada nggak sahabat lain yang mendengar dari Rasul selain Huzaifah? Gitu. Ada nggak sahabat lain yang mendengar hadis ini dari Rasul selain Huzaifah? Oh ada, itu namanya syawahid kan? Jalur lain yang bermuara pada sahabat yang berbeda. Itu syawahid menurut definisi yang pertama. Kalau syawahid untuk definisi yang kedua adalah setiap hadis yang memiliki makna yang yang matan yang berbeda tapi memiliki makna yang sama, itu syawahid. Matan yang berbeda, matan yang lain. Demikian ya. Nah inilah. Jadi hadis ini katanya ada syawahid. Dari apa? Aisyah, apalagi Abdullah bin Abbas ya, wa hadisi Abdullah bin Abbasin. Kemudian wa hadisi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kemudian siapa lagi? Wa hadisi Abi Hurairah, wa hadisi Utsman bin Affan, wa hadisi Umar bin Al-Khattab, wa hadisi Ali bin Abi Thalib. Oh, ini adalah syawahidnya, berarti jalur lain yang bermuara pada sahabat yang berbeda. Ah, ini contoh syawahid menurut definisi yang pertama tadi. Ya, contoh lagi, ini ada hadis, judulnya adalah tentang ini, inna min a'dhamil jihadi kalimat ta'adlin ingda sultanin jairin. Sesungguhnya di antara jihad yang paling utama itu adalah menyatakan kalimat yang benar, kalimat keadilan kepada penguasa yang zalim. Kita lihat di mana saja hadis ini ada. Kita cek akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi. Oh, berarti dalam Sunan Abu Dawud. Wa Tirmizi fi jamihi. Oh, dalam Jami Tirmizi. Kemudian apalagi wa Ahmadu fi sunanihi, dalam Musnad Ahmad. Hadis dari siapa ini sahabatnya? Sahabatnya ini dari siapa tadi? Dari ini. Dari siapa ini? An Abi Sa'idin Al-Khudri. Ini sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri ya. Abu Sa'id Al-Khudri, jelas ya. Nah, kalau kita bicara syawahid berarti jalur lain yang bermuara pada sahabat yang berbeda. Ternyata di sini ada hadis, ada jalur yang bermuara pada sahabat yang berbeda, yakni jalur siapa? Tariq bin Syihab. Kemudian Abi Umamah, Umair bin Qatadah, Wasilah bin Ashqa, dan Samurah bin Jundub. Nah, disebutkan di sini kan walahu, pada hadis tersebut syawahidun, ada syawahid min hadis Tariq bin Syihab, dari Tariq bin Syihab, wa hadis Abi Umamah, wa hadis Umair bin Qatadah, wa hadis Wasilah bin Ashqa, wa hadis Samurah bin Jundubin. Nah, ini kan syawahid itu berarti yang bermuara pada sahabat yang berbeda. Ada nggak sih sahabat lain yang mendengar dari Rasulullah? Oh ada, itu syawahid kan. Ada itu syawahid. Itu kurang lebih demikian. Kita gambarkan ya. Kita gambarkan lah. Coba. Kita sama-sama lihat. Seperti apa nih. Perhatikan paling atas itu adalah sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri, paling atas nih ya. Ini saya ingin gambarkan contoh mutabi karena ini bermuara pada sahabat yang sama, Abu Sa'id. Kalau kita ingin menggambarkan dengan syawahidnya, ya itu harus digambarnya lebih kompleks lagi, dari Nabi kemudian bercabang kepada banyak sahabat ya tadi ya. Itu namanya kalau kita ingin tahu adanya syawahid. Nah kalau mutabi sahabatnya satu nih dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Nah kita cek sekarang. Abu Sa'id Al-Khudri kepada siapa? Di sini kepada dua orang sahabat, dua orang tabi'in ya. Nah sekarang kita fokus ke yang kanan ya, karena kita ingin belajar tentang apa? Tentang mutabi ya.
tentang mutabi. Kalau kita lihat nih, yang kanan itu adalah atiyah. Jelas, ini atiyah. Ya, ada atiyah. Kemudian atiyah ini ternyata menyendiri. Ya kan? Dia sendirian nih. Nah, kalau kita ingin mengetahui apakah atiyah ini lemah atau tidak, kita tinggal cek di kitab biografi. Oh, ternyata dia lemah. Nah, dia itu menyendiri, lemah lagi. Nih paling kanan ya. Berarti dia harus punya mutabi gitu. Harus ada tabi. Nah, siapa tabi dari atiyah adalah siapa selain atiyah yang mendengar dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Jadi siapa yang mendengar selain dari atiyah yang mendengar dari Abu Sa'id Al-Khudri? Ada nggak? Pas dicek ternyata ada. Ini nih. Yang kiri ini, yang saya kasih warna oranye ini. Yakni Al-Mandar bin Malik Al-Aufi. Oh, berarti ia sebagai tabi untuk atiyah. Tuh kan. Ini namanya tabi itu gini. Dia mengokohkan atiyah. Dia menguatkan atiyah. Atiyah yang lemah dikuatkan oleh rawi yang lain. Baik, ke bawahnya. Yung atiyah ke siapa-siapa ini? Muhammad bin Jahadah. Kemudian kepada Israel. Kemudian kepada Yazid bin Harun. Dan bercabang lagi kepada Abdurrahman bin Mus'ab. Sekarang begini. Nih yang bawahnya Israel nih. Ada Abdurrahman. Kalau dia ini sendirian maka dia tafarud. Tapi dia punya tabi. Siapa tabinya? Yazid bin Harun. Nah itu tabi itu gitu. Jalur lain yang mendengar dari dari seorang rawi yang itu menguatkan jalur yang awalnya dianggap tafarud sendiri. Gitu ya. Anggap saja ini Abdurrahman bin Mus'ab ini adalah misalnya ini adalah harus dikokohkan, harus dikuatkan. Dia misalnya lemah, padahal faktanya nggak lemah ya kalau ini. Tapi misal. Nah, maka dia membutuhkan membutuhkan mutabi. Mana tabinya? Maka tabinya itu adalah siapa yang mendengar hadis selain Abdurrahman kepada Israel. Oh ada siapa? Yazid. Maka ini adalah tabi. Ya, tabi itu jalur lain. Ya, jalur lain. Nah, ini kan bisa kita jelaskan kan dalam penjelasan sanadnya kan. Jadi dalam sanadnya itu kita katakan di sini hadis ini ada atiyah nih, atiyah yang dijarah lemah dia. Namun karena adanya syawahid dan mutabi, syawahid itu berarti jalur lain yang bermuara pada sahabat yang berbeda, dan mutabi jalur lain yang bermuara pada sahabat yang sama, maka riwayatnya menjadi diterima makbul. Dia menjadi hasan atau atau bahkan sahih li ghairihi ya. Sahih atau hasan dengan banyaknya jalan. Kita bisa lihat banyaknya jalan, banyak sekali jalannya. Jadi kalaupun nih paling kanan nih ada atiyah paling atas ya, kanan atas. Atiyah ini lemah tapi ada jalur lain. Minimal mutabi siapa ini? Ya. Itu kurang lebih. Saya contohkan lagi. Saya coba pakai aplikasi supaya tampilannya lebih besar. Ini untuk menggambarkan mana mutabi, mana syawahid. Ini terakhir ya. Nah yang kemarin. Yang kemarin kita bahas ini nih dengan salah satu kelas. Hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan kepemilikan barang-barang yang merupakan hajat hidup orang banyak. Ya. Baik, kita lihat sama-sama. Ini hadisnya. Al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nari wassamanuhu haramun. Umat Islam itu berserikat dalam 3 perkara, di dalam air, dalam padang gembalaan, padang rumput, dan di dalam air, dalam api ya. Wasamanuhu, dan harganya haramun adalah haram.
Kita bisa cek sanadnya ya sekarang. Sanad hadis ini yang ada yang lengkap yang al muslimuna syuraka'u fi salasin filma iwal kala iwan nari wa samanhu haramun. Kita cek nih. Kita cek sanadnya seperti apa. Karena kita ingin mempelajari apa itu syawahid, mutabi. Baik, saya perbesar jalurnya. Lihat, Bapak Ibu semua hadirin, sahabat-sahabat sekalian, ini jalur yang disebut dengan tafarud tuh gini. Satu gitu ya, tafarud tuh gini. Satu. Nah, ini memang adanya yang tadi dalam Ibnu Majah kan. Dalam Sunan Ibnu Majah ya begini. Ya. Dari mulai Ibnu Abbas sampai Ibnu Majah kan. Ibnu Abbas sahabat sampai Mudawin Ibnu Abbas. Begini. Satu ini namanya riwayat yang tafarud menyendiri. Baik, kita perbesar. Ibnu Abbas kemudian didengar oleh Mujahid. Nah, jadi bengkok. Kita rapikan dulu. Ya. Ya. Baik, inilah ya. Saya ulangi lagi deh kalau begitu. Baik. Nah, ini adalah jalurnya. Jadi Ibnu Abbas didengar oleh sahabat Nabi mendengar dari Nabi, namanya Ibnu Abbas. Kemudian didengar oleh tabi'in, namanya ini, yakni Mujahid, ya, Mujahid. Kemudian didengar lagi oleh ini. Siapa ini? Al-Awam bin Hausyab. Al-Awam bin Hausyab. Kemudian didengar lagi oleh bawahnya. Siapa itu? Abdullah bin Hirash, ya, Abdullah bin Hirash. Bin Hirash bin Hausyab Asy-Syaibani. Kemudian didengar lagi oleh rawi yang lain, yakni Abdullah bin Sa'id. Kemudian didengar lagi oleh Ibnu Majah, lalu ditadwin, dihimpun dalam kitab. Baik, ini namanya jalur yang tafarud tuh gini, menyendiri gitu ya. Ya, yang menyendiri. Baik, ini jelas kayak gini jalurnya, bermuara dari seorang sahabat dan didengar oleh para rawi yang lain, ada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, kita ingin tahu misalnya di sini pas kita cek, ternyata ada apa? Ada rawi yang lemah. Siapa ini? Abdullah bin Hirash, yang saya kasih warna merah ini lemah. Rawi yang dhaif namanya Abdullah bin Hirash. Nah, pertanyaan begini, ada nggak yang mendengar hadis dari Al-Awam selain Abdullah bin Hirash gitu? Itu namanya nyari mutabi itu. Dan kegiatan mencari itu iktibar. Kita tadi mencari tawahid, mencari mutabi, itu namanya kegiatan iktibar namanya. Sekarang kita ingin mencari, ada nggak orang lain, rawi lain yang mendengar hadis dari Al-Awam bin Hausyab selain Abdullah bin Hirash. Kenapa kita mencari rawi lain yang mendengar dari Al-Awam? Karena Abdullah bin Hirash yang warna merah ini dhaif. Kalau dia dhaif berarti perlu mutabi gitu. Ada nggak yang lain yang mendengar? Itu maksudnya. Ya, kita harus cari rawi yang lain. Nah, kita tampilkan dalam Sunan Ibnu Majah dan dalam Mu'jam Kabirnya Tabarani, kita tampilkan semuanya. Tampilkan, ternyata begini. Kita perbesar. Ibnu Abbas menyendiri nggak masalah, kan dia sahabat. Mujahid menyendiri nggak masalah, karena dia seorang yang imam yang hafiz, ya, thiqah, ya. Imamun hafidun siqotun, nggak masalah sendiri juga. Al-Awam bin Hausyab sendirian nggak masalah. Kenapa? Karena dia seorang yang thiqah. Nah, ini masalahnya yang merah ini nih. Abdullah bin Hirash, dia tuh dhaif. Dan ternyata pada dua kitab, yakni kitabnya Sunan Ibnu Majah dan Mu'jam Kabirnya
Tobaroni, nggak ada yang mendengar dari Al-Awam kecuali Abdullah bin Hirash. Berarti jalur ini nggak bisa ditolong. Kenapa nggak ada mutabi hadirin? Beda kalau ini bawahnya nih. Yang mendengar dari Abdullah bin Hirash ada dua orang, Abdullah bin Sa'id dan siapa? Zaid bin Al-Harish. Nah, seandainya faktanya enggak, dua-duanya sih kok. Seandainya Abdullah bin Sa'id itu adalah dhaif, itu ketolong sama ini mutabinya, siapa? Zaid. Itu maksudnya. Ini mutabi itu gitu. Ya, jalur lain yang mengokohkan jalur yang tafarud awalnya. Ya, kita menyangka tadi bahwa yang mendengar hadis dari siapa? Dari Abdullah bin Hirash hanyalah Abdullah bin Sa'id. Ternyata ketika dicek lagi dalam kitab yang lain, ternyata ada yang lain, yakni Zaid bin Al-Harish. Nah, masalahnya dua-duanya kan di sini sahih. Oh, nggak masalah kalau sahih. Gitu. Ini kalau dhaif satu nih, ini sok dhaif. Ketolong sama yang ini. Masalahnya sekarang di sini Abdullah bin Hirash, dia itu dhaif dan nggak tertolong. Gitu. Nggak ada jalur lain yang menerima hadis dari Al-Awam bin Hausyab, gitu ya. Wallahu a'lam. Barangkali itu gambarannya. Inilah yang paling kita simpulkan bahwa lafaz samanuhu haramun itu adalah lafaz yang sebenarnya tidak dikenal dalam riwayat yang lebih thiqah gitu. Adanya di riwayat yang dhaif ini. Kalau hadisnya adalah sahih, makbul. Ya, tapi lafaz samanuhu haramun itu nggak dikenal. Boleh nggak digunakan? Boleh. Kenapa? Karena dia sebagai penjelas dari al-muslimuna syuraka. Oh, panjang lah cerita panjang ya, saya nggak bahas itu. Ya, intinya bahwa hadis ini pada ujungnya, pada akhirnya adalah diterima matannya gitu. Diterima matannya sebagai matan yang makbul. Tetapi kalau kita telusur detil-detilnya, aspek sanadnya sebenarnya ada kecacatan untuk lafaz samanuhu haramun. Seandainya yang samanuhu haramunnya dihilangkan, oh aman semua, itu riwayatnya riwayat thiqah semua. Nah, kalau ada samanuhu haramun ternyata ada Abdullah bin Hirash ini yang dia tidak memiliki tabi atau mutabi. Gitu ya, kegambar ya, jalur lain gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan tergambar. Begitulah ngoprek-ngoprek sanad untuk mendapatkan syawahid dan mutabi. Ngoprek sanad itu disebut dengan apa tadi? I'tibar. Kegiatannya i'tibar, ya, kegiatannya i'tibar, kemudian hasilnya itu untuk mendapatkan syawahid dan mutabi. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.